Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Insinyur Panut Mulyono, Ketua Senat Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Dr. Budiadi, segenap sivitas akademika Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, segenap alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Panitia Dies Natalis ke-57 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, hadirin dan undangan sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri acara sidang Senat Terbuka Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dalam rangka Dies Natalis ke-57 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam keadaan sehat walafiat. Suatu kehormatan besar bagi saya telah diundang oleh Panitia Dies Natalis ke-57 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada untuk menyampaikan pandangan dan pemikiran saya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan Dirgahayu Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang ke-57. Semoga Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada menjadi lembaga pendidikan tinggi yang berkelas dunia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan tropika, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan rakyat dengan dijiwai Pancasila. Saya menaruh harapan besar pada masa depan bangsa Indonesia yang sangat ditentukan oleh para akademisi dan generasi muda, termasuk mahasiswa. Mahasiswa yang unggul merupakan faktor penting yang sangat diandalkan bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasionalnya yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita nasional termuat di alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional negara tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, kemampuan bangsa Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional merupakan aspek yang sangat mendasar bagi ketahanan nasional bangsa Indonesia. Terlebih pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak negara produsen bahan pangan membatasi, bahkan menutup pasar ekspor komoditi tertentu untuk memastikan agar stok dalam negeri mereka mencukupi. Hal ini
sebagai antisipasi menyusul adanya peringatan ancaman krisis pangan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, Food and Agriculture Organization. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato dalam rangka Dies Natalis ke-57 Fakultas Kehutanan UGM dengan tema dukungan sektor kehutanan untuk kedaulatan pangan nasional. Tema ini saya pandang sangat relevan karena keberadaan hutan Indonesia memiliki peran strategis untuk memberikan kontribusi dalam penyediaan lahan bagi pengembangan pangan. Sektor kehutanan mempunyai peranan yang sangat penting dalam ketahanan nasional, upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan mewujudkan ketahanan pangan, food security, kemandirian pangan, food resilience, terutama kedaulatan pangan, food sovereignty, harus menjadi tekad bersama untuk mewujudkannya. Kita tidak ingin negara kita goyah karena kekurangan pangan. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan secara tidak langsung menjadikan hutan sebagai sistem penopang kehidupan, life supporting system, yang harus direfleksikan dalam pengelolaan yang arif dan berwawasan. Hal ini harus seimbang antara ekonomi yang mendukung, termasuk kedaulatan pangan dan kemandirian energi. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan secara langsung menjadikan hutan sebagai penyedia pangan, forest for food production. Hal ini dapat dilakukan pendekatan agroforestry yang merupakan bagian dari implementasi konsep sistem kehutanan pertanian yang terintegrasi, integrated forest farming system. Kedua bentuk pemanfaatan potensi sumber daya hutan tersebut diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Data menunjukkan sekitar 60 juta penduduk Indonesia hidup dan bergantung dari sumber daya hutan. Oleh karena itu, besar harapan saya kepada Fakultas Kehutanan UGM agar dapat berperan aktif untuk mengoptimalkan sektor kehutanan dalam pencapaian salah satu tujuan strategis nasional di bidang pangan. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa FAO pada tahun 2020 ini sudah mengeluarkan peringatan bahwa krisis pangan mungkin akan melanda dunia karena pandemi COVID-19 dan juga karena memang adanya musim yang tidak menentu atau tidak dapat diprediksi. Oleh sebab itu, kita perlu mengantisipasi secara cepat dengan membuat cadangan logistik strategis nasional. Pengembangan lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa yang sedang dalam proses pengerjaan diharapkan bisa menjadi sumber cadangan logistik strategis nasional untuk mencegah kekurangan pasokan pangan dalam negeri dan mengurangi impor. Pengembangan lumbung pangan, food estate di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Utara dan yang akan dilakukan di beberapa daerah lain yang sangat ini disiapkan pemerintah patut disambut baik dan diberi dukungan. Terlebih inisiasi pencanangan lumbung pangan oleh Presiden Joko Widodo ini berangkat dari perspektif pertahanan.
Hal ini ditandai dengan penunjukan Kementerian Pertahanan sebagai leading sektor, di mana kebijakan umum pertahanan negara ada di tangan Presiden, dan Presiden bisa menetapkan orientasi kebijakan politik pertahanan negara. Presiden Joko Widodo ingin mengembangkan pertahanan yang kuat, berdimensi holistik, melalui penguatan pertahanan militer dan nir militer sekaligus. Itu artinya pemerintah, dalam hal ini Presiden, semakin menyadari bahwa pemenuhan hak pangan rakyat merupakan masalah strategis, menyangkut jatuh bangunnya sebuah negara. Maka menjaga benteng pertahanan melalui kesiapan cadangan logistik strategis nasional perlu dibangun secara cepat. Alutsista yang terkuat, infrastruktur yang terhebat, tanpa cukup pangan untuk seluruh rakyat suatu bangsa tidak punya arti yang banyak. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, sejarah menunjukkan bahwa strategi pangan banyak digunakan untuk menguasai sebuah negara. Ketergantungan pangan akan membuat suatu bangsa sulit untuk lepas diri dari cengkraman bangsa lain. Pada dasarnya, pangan memang tidak serta-merta dapat memenangkan suatu pertempuran, tetapi sering perang dikalahkan oleh yang tidak punya pangan. Sering pihak yang tidak punya logistik kalah dalam peperangan. Tanpa logistik, perang tidak dapat dimenangkan. Ini adalah kenyataan sejarah. Demikian semboyan terkenal di kalangan militer dalam menggambarkan betapa pentingnya logistik dalam sebuah operasi. Karena itu kemenangan pasukan juga sangat ditentukan seberapa besar cadangan logistik yang dimiliki. Meskipun saat ini kita memang tidak dalam suasana perang, namun banyak ahli yang memprediksi bahwa perang masa depan itu adalah perang menguasai sumber alam, dan terutama pangan. Hal ini seakan memutar kembali jarum sejarah. Bukankah kolonialis bangsa Eropa dahulu masuk ke Indonesia pada awalnya untuk mencari komoditas pangan, yaitu rempah-rempah. Dan bukankah mereka memandang kepulauan kita sebagai sumber kekayaan yang harus diperas habis? Kekhawatiran bahwa itu akan terulang semakin beralasan kalau kita mencermati perkembangan dan dinamika lingkungan strategis global, regional, dan nasional. Misalnya jumlah pertumbuhan penduduk semakin meningkat, sementara lahan pertanian malah menyusut karena masifnya alih fungsi lahan. Begitu banyak lahan untuk pertanian berolah menjadi real estate. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa makan semen? Apakah kita bisa makan beton? Untuk apa menara-menara apartemen real estate yang hebat-hebat kalau rakyat tidak bisa makan? Hal ini semakin mempertegas tesis Robert Malthus bahwa pertumbuhan penduduk cenderung melampaui pertumbuhan persediaan makanan.
karena penduduk menurutnya tumbuh seperti deret ukur, sedangkan persediaan makan bertambah seperti deret hitung. Dengan demikian, seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa ketahanan pangan, food security, kemandirian pangan, food resilience, dan terutama kedaulatan pangan, food sovereignty, harus menjadi tekad bersama untuk kita wujudkan bersama-sama. Lebih jauh lagi, kedaulatan pangan nasional harus didukung oleh semua pihak, didukung oleh semua program terkait, didukung oleh sumber daya lahan yang cukup, sumber daya manusia yang tangguh, serta dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu sumber daya alam yang penting terkait dengan kedaulatan pangan adalah berasal dari sumber daya hutan. Lahan hutan dapat menghasilkan aneka ragam pangan seperti padi, jagung, kacang-kacangan, ubi kayu, singkong, dan lain-lain. Dengan tata kelola yang berkelanjutan, semua material pangan dan kayu dapat dihasilkan dari kawasan hutan secara bersamaan. Hutan-hutan tropis di Indonesia yang masih tersisa perlu dipertahankan dan dilestarikan. Sementara lahan hutan yang sudah rusak, kritis, dan yang belum dioptimalkan perlu dimanfaatkan menjadi lahan-lahan produktif, khususnya untuk mendukung kedaulatan pangan. Ini kesempatan bagi bangsa Indonesia karena kita memiliki banyak keunggulan sumber daya alam, terutama lahan hutan dibandingkan dengan negara-negara lain. Disinilah terletak peran strategis dunia kehutanan. Dari kondisi tidak baik, kita harus mengubah menjadi peluang yang dapat ikut mengatasi permasalahan bangsa. Saudara-saudara sekalian, rimbawan harus menjadi kekuatan sumber daya manusia Indonesia dalam menopang ekonomi Indonesia dan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kelestarian hutan kita. Fakultas Kehutanan di Indonesia harus mampu membuat terobosan-terobosan untuk menjawab perkembangan peradaban dunia, termasuk mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan ekonomi global yang tidak ringan. Perubahan iklim, ledakan jumlah penduduk, kelangkaan sumber air bersih, serta terdegradasinya habitat flora dan fauna harus menjadi sebuah kesadaran kolektif para rimbawan bahwa tantangan ke depan bagi bangsa Indonesia tidaklah ringan. Menurut saya, kehidupan kehutanan Indonesia harus mampu menciptakan peluang-peluang dan terobosan-terobosan bisnis, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, baik untuk rimbawan maupun masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Sehingga diharapkan pemuda-pemudi Indonesia akan semakin banyak yang tertarik untuk berkiprah di dunia kehutanan. Sebagaimana kita ketahui, kita memiliki potensi 12,7 juta hektar program perhutanan sosial dalam kawasan hutan yang dapat dikembangkan menjadi areal kedaulatan pangan dan produksi material hutan kayu yang baik. Sampai saat ini sekitar 4,2 juta hektar telah diberikan izin perhutanan sosial kepada kelompok tani baik di Jawa maupun di luar Jawa. Sedangkan areal tersebut atau sekitar 2 juta hektar dapat digunakan untuk areal tanaman pangan dari dalam kawasan hutan. Jumlah keluarga tani yang dapat terlibat dalam program perhutanan sosial diperkirakan mencapai sekitar 1 juta kepala keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor kehutanan dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar hutan. Untuk mengembangkan program ekonomi di kawasan hutan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, maka menurut
pandangan saya, pemerintah harus berani mengambil langkah-langkah yang berpihak pada program tersebut. Salah satunya dengan memberikan alokasi kredit kepada sektor kehutanan. Dengan keberpihakan ini, maka kita berharap pertanian pangan modern dapat dikembangkan. Saya berpikir bahwa penting bagi bangsa Indonesia untuk mampu melahirkan rimbawan-rimbawan baru yang tangguh, cerdas, dan profesional. Mereka dapat kita berdayakan juga untuk bekerja dalam program kedaulatan pangan di kawasan hutan. Misalnya sebagai wirausaha muda atau manajer-manajer koperasi di bidang pangan. Hal ini merupakan antisipasi untuk memanfaatkan bonus demografi ke depan. Pada Dasawarsa 2030 sampai 2040, Bappenas memprediksi Indonesia akan mengalami masa bonus demografi, yaitu jumlah penduduk yang produktif yang berusia antara 15 sampai 64 tahun lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Mencapai 64% dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, Fakultas Kehutanan UGM secara komprehensif perlu memperkuat diri dalam bidang manajemen hutan, budidaya hutan, dan teknologi hutan, dengan tetap mengutamakan konservasi hutan untuk mendukung program kedaulatan pangan. Saya memiliki keyakinan bahwa Fakultas Kehutanan UGM layak diberikan wewenang untuk mengelola sekian ribu hektar lahan HTI atau lahan hutan untuk kepentingan penelitian, demplot pelatihan, sumber ekonomi mandiri, dan sebagai penopang lumbung pangan nasional. Dalam menghadapi perkembangan peradaban dunia yang semakin canggih, maka proses research and development menjadi sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, dunia kehutanan Indonesia, khususnya Fakultas Kehutanan UGM, harus memiliki, khususnya Fakultas Kehutanan UGM harus memiliki lembaga-lembaga, unit-unit riset dengan anggaran yang memadai melalui skema kerjasama dengan kementerian-kementerian yang lain dan unit-unit usaha yang lain. Alangkah baiknya jika pemerintah mendorong alternatif uji coba produksi pangan di kawasan hutan dengan melibatkan perguruan tinggi yang berkompeten di bidang kehutanan. Melibatkan perguruan tinggi dalam program kedaulatan pangan nasional berarti menguji penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sebuah karya nyata di lapangan. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan pada peringatan Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM yang ke-59. Selamat berjuang. Bagi saya, rimbawan adalah pahlawan-pahlawan bangsa. Saudara-saudara harus bangga menjadi rimbawan, karena saudara-saudara adalah pahlawan lingkungan, pahlawan kehidupan, sekaligus pahlawan pangan. Sebagaimana lirik Mars Rimbawan yang saudara banggakan. Meski sepi hidup kita, jauh di tengah rimba, tapi kita gembira sebabnya kita bekerja untuk nusa dan bangsa. Selamat berkarya. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Besar, senantiasa memberikan rahmat, berkah, dan ridhonya bagi kita semua untuk mempersembahkan prestasi terbaik bangsa Indonesia dan negara kita yang kita cintai. Menjadikan Indonesia setara dengan negara-negara maju, menjadikan Indonesia maju yang kita cita-citakan. Kita ingat suatu peringatan. No tree, no water. No water, no plant. No plant, no food. No food,
no civilization. Tidak ada pohon berarti tidak ada air. Tidak ada air berarti tidak ada tanaman. Tidak ada tanaman berarti tidak ada pangan. Tidak ada pangan, tidak ada peradaban manusia. Sekian, terima kasih. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan merdeka.